Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berema kabar kelas 6 excellent. Alhamdulillah, kaula sehat, kaula kuat, Allahu Akbar. Nah, sebelum mulai pembelajaran yang arek adinto, tore areng sareng atua ki tua mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin ya Allah. Nah, semakin pelajaran bahasa Madura. Pengajaran situng tema selamatkan makhluk hidup. Halaman situng sampai halaman 4. Nah, nikah lalampaan. Perlo ika onenge cek saungkuna bacaan ota bawacana acem-acem. Salah situnga engki paneka bacaan akan tu berta ota kabar jugen pangaonengan teks informasi nang lalampaan paneka bedi ajar buake bab keterangan bacaan akan tu berta ota kabar jugen pangaonengan atau teks informasi sae bab macemah tante jugen bagian. Nah, perlu diketahui bahwa wacana itu bermacam-macam. Salah satunya adalah bacaan yang mengandung berita atau kabar. Juga penjelasan atau teks informasi. Lalampaan itu adalah bab yang menerangkan tentang bacaan yang mengandung berita atau kabar, juga penjelasan atau teks informasi. Baik bab macem-macem, tante-tante, dan juga bagian-bagiannya. Nah, neka cerbeaki bab narasi informatif otabe ekspositoris. Narasi informasi atau ekspositoris engki paneka bacaan seandi tojuan kaangkuy madepa kabar otabe bertah bab kadadian otabe pangaonengan nang bacaan narasi informasi otabe ekspositoris. Aiseh perkara otabe kadadian seongku-ongku bedena. Nah, jadi untuk ini adalah bab narasi atau informatif ekspositoris. Nah, untuk ini ada narasi informatif atau ekspositoris ini adalah bacaan yang mempunyai tujuan yang digunakan sebagai menyampaikan kabar atau berita, bab kejadian atau pemberitahuan. Di bacaan narasi informatif atau ekspositoris ini berisikan tentang kejadian yang sesungguhnya atau fakta. Nah, nikah maos patete contohna bacaan akan tu kabar atau bertah jugen pangaonengan atau narasi informatif ekspositoris bebe paneka. Nah, ini ayo baca dengan teliti contoh bacaan yang mengandung kabar atau berita
juga penjelasannya atau yang disebut narasi informasi atau ekspositoris tadi ya. Nah, ini rontoten kakanan keben atau biasanya disebut rantai makanan seperti gambar yang ada di sebelah kiri ya. Rontoten kakanan keben engki paneka katetian ngakan otabe kakan keben kalaben rontoten kakanan keben bede sebut kalaben produsen, konsumen, juga pengurai. Nah, untuk rantai makanan ini adalah kejadian memakan atau dimakan dengan berurutan di atau biasanya yang disebut dengan rantai makanan tadi ya. Rantai makanan ini biasanya ada komponen-komponennya, yaitu seperti produsen, konsumen, dan juga pengurai. Nah, produsen engki paneka makhluk odi se bisa akebei kakanan tibi. Nah, untuk produsen ini adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Konsumen situng engki panekah keben sengakan butombuan. Nah, sedangkan konsumen satu adalah hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan atau memakan produsen tadi. Konsumen dua engki panekah keben sengakan konsumen situng. Nah, jadi kalau misal konsumen dua ini adalah hewan yang memakan konsumen satu. Contohnya itu misal di gambar adalah tikus. Tikus itu adalah konsumen satu yang tadi memakan produsen atau memakan tumbuhan. Sedangkan konsumen dua itu adalah ular yang memakan konsumen satu, yaitu tikus. Konsumen telo engki panekah keben sengakan konsumen 2. Nah, di sini konsumen 3 adalah hewan yang memakan konsumen 2. Contohnya itu seperti burung elang yang memakan ular. Konsumen 4 otaba seterusnya konsumen di budi engki panekah tade sengakan pole otaba aropaake konsumen di budi. Nah, sedangkan konsumen keempat atau konsumen paling belakang ialah konsumen yang tidak dimakan lagi atau berupa konsumen paling terakhir. Di sini konsumen yang paling terakhir adalah konsumen 3, yaitu burung elang. Jadi burung elang itu tidak ada yang memakannya lagi. Sedangkan pengurai atau dekomposer engki paneka se ngobe bucokna keben se mateh kantos dadi tanah. Nah, pengurai atau dekomposer ini adalah yang merubah busuknya hewan yang mati atau konsumen paling terakhir yang mati tadi diuraikan sehingga menjadi tanah. Nah, contohnya di sini adalah yang konsumen 3 yang mati adalah elang. Lalu diuraikan oleh dekomposer sehingga menjadi tanah dan diserap oleh produsen, oleh tumbuhan tadi ya. Jadi di sini adalah contoh rantai makanan. Yang pertama adalah produsen, yaitu tumbuhan dimakan oleh konsumen satu, yaitu tikus, dan konsumen satu dimakan oleh konsumen 2, yaitu ular. Ular
dimakan konsumen 3, yaitu elang. Elang mati diuraikan oleh dekomposer tadi, lalu dimanfaatkan atau dimakan lagi oleh tumbuhan atau tadi yang sebagai produsen. Nah, neka latihan situng titik situng halaman telok. Ini adalah latihan 1.1 di halaman 3. Soal yang pertama. Apa saya maksud kalaben rontoten kakanan keben? Apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Nah, jawabannya adalah katetian ngakan otabe ekakan keben kalaben rontoten. Nah, jawabannya adalah kejadian makan atau dimakan sesuai dengan runtutannya. Nah, nomor 2. Apa saya maksud kalaben produsen? Apa yang dimaksud dengan produsen? Jawabannya adalah makhluk odi sebisa akebai kakanan tibi. Makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Soal nomor telok. Apa saya maksud kalaben konsumen? Apa yang dimaksud dengan konsumen? Nah, jawabannya neka keben sengakan produsen otabe konsumen selain, yaitu hewan yang memakan produsen atau konsumen yang lain. Nah, soal nomor 4 adalah jajal sebutaki macam konsumen. Coba sebutkan macam-macam konsumen. Jawabannya konsumen situng, konsumen 2, konsumen telok, sareng saterusna kumanto de ka kaperluanna rontoten kakanan keben. Nah, ini konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan seterusnya tergantung dengan keperluan rantai makanan hewan. Soal nomor 5. Neka, apa saya maksud kalaben pengurai? Apa yang dimaksud dengan pengurai? Jawabannya neka, se ngobe bucok na keben semate kantos deti tanah yang merubah busuknya hewan yang mati tadi sehingga menjadi tanah. Nah, ini soal-soal tadi nomor 1 sampai nomor 5 nanti ditulis jawabannya di buku paket ya. Nah, ini jawab patanya pengkir noro parentana. Jawab pertanyaan di samping sesuai dengan perintahnya. Beremah kerana menurut benah mon olar epate terangaki. Bagaimana menurutmu jika misal ular itu dibunuh semua? Coba jelaskan. Manabi olar sakone tanto tekos sajen benyak. Manabi tekos sajen benyak tanto perki padi. Otabeh cekung tade ekakan tekos. Kantos hasillah sakone. Nah, jika ular sedikit atau tadi dibunuh semua, tentu saja tikus semakin banyak. Jika tikus semakin banyak, pastinya padi, jagung itu dimakan semua oleh tikus. Hasil dari penanaman padi, jagung, dan lain-lain itu pastinya hasilnya nanti sedikit. Nah, cokopkeun Kak Dinto materi nang are semangken.
Kurang lebihna ibu mohon maaf. Manabi beda materi sing lo emang ngerti tore tanyaki ke ibu ki. Matur sakalangkong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.